Di dalam video ini kita tuh bakal bahas terkait interaksi obat, dimana kita juga akan membahas sedikit terkait abses periodontal, kemudian INR dan skalanya. Langsung aja ke pembahasan abses periodontal. Jadi, abses periodontal itu kumpulan nanah yang terbentuk di dalam jaringan periodontal. Nah, untuk jaringan periodontal itu adalah jaringan pendukung gigi, meliputi gingiva atau gusi, kemudian ligamen periodontal, dan juga tulang alveolar. Nah, untuk abses periodontal ini biasanya terjadi akibat infeksi bakteri anaerob. Oke, kita lanjut ke definisi INR dan skalanya. Perlu teman-teman ketahui nih kalau misalkan INR itu nilai standar untuk mengukur kecepatan pembekuan darah, terutama pada pasien yang menggunakan obat antikoagulan atau pengencer darah seperti warfarin, dengan tujuan memastikan dosis obat antikoagulan itu efektif tanpa risiko pendarahan atau pembekuan berlebihan. Nah, teman-teman juga harus tahu nih kalau misalkan INR-nya itu nilainya itu lebih tinggi, darahnya itu cenderung lebih encer dan risiko pendarahannya itu meningkat. Sedangkan INR yang lebih rendah menunjukkan darahnya itu lebih membeku dan risiko trombosisnya itu meningkat, seperti itu. Nah, lanjut ke skalanya. Di angka 0,8 hingga 1,1 itu dianggap normal, dan lebih dari 4 itu berisiko pendarahan dan perlu penyesuaian dosis. Oke, kita lanjut ke dampaknya dahulu. Kita lanjut ke definisi interaksi obatnya. Nah, definisi dari interaksi obat yaitu efek obat yang berubah atau mengalami modifikasi sebagai akibat interaksi dengan obat lain atau senyawa lain dalam tubuh, baik meningkatkan, mengurangi, atau menimbulkan efek baru. Oke, kita lanjut ke dampak dari interaksi obat. Untuk dampak dari interaksi obat, yang pertama, penurunan efek terapi. Yang kedua, peningkatan efek toksik, dan yang ketiga, risiko pendarahan. Lanjut ke klasifikasi interaksi obat, di mana berdasarkan mekanismenya yaitu ada farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Farmakokinetik yaitu respon tubuh terhadap obat. Ini ada 4 tahap. Yang pertama, adsorpsi, di mana di adsorpsi itu proses penyerapan obat ke dalam tubuh bisa lewat mulut, kulit, intravena, atau injeksi. Nah, lanjut ke distribusi, di mana obat akan terikat ke plasma darah, masuk ke dalam darah, dan lewat darah akhirnya dia didistribusikan ke seluruh tubuh. Lanjut ke tahap ketiga yaitu metabolisme, di mana obat yang udah dipakai nih di seluruh tubuh akhirnya itu di metabolisme di hati. Nah, di metabolisme ini obat yang tadinya aktif menjadi inaktif gitu. Tapi ada juga obat yang harus di metabolisme dahulu baru dia tuh aktif. Tapi kebanyakan obat itu yang dari aktif menjadi inaktif. Nah, supaya apa sih gitu kan? Supaya lebih mudah ke fase ekskresi. Nah, lanjut nih ke fase terakhir yaitu fase ekskresi, di mana fase ekskresi ini merupakan fase pembuangan. Nah, fase pembuangan ini bisa lewat urin, feses, dan juga bisa lewat keringat gitu. Nah, lanjut ke farmakodinamik. Farmakodinamik yaitu proses obat di dalam tubuh. Nah, di dalam farmakodinamik ini itu tuh ada 4 efek. Yang pertama, efek agonis, yaitu memodifikasi hasil reseptor. Lalu ada efek antagonis, di mana 2 obat yang saling bertentangan efeknya. Dan ada efek sinergis, di mana satu efek obat yang memperkuat efek yang lainnya. Dan yang terakhir ada efek aditif, atau efek total obat dari kedua obat di golongan yang sama. Oke. Dan yang terakhir, kita ke mekanisme interaksi obat di dalam skenario.
Di mekanisme ini yang pertama kali kita bahas tuh terkait mekanisme kalium diklofenak. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu kalau misalkan di dalam tubuh itu terdapat enzim yang dihasilkan oleh prostaglandin, yaitu enzim siklooksigenase atau yang sering kita kenal dengan COX. Nah, enzim ini tuh terdiri dari CX1 yang berfungsi untuk pertahanan tubuh seperti fungsi pada pembuluh darah, yaitu dapat membuat pembuluh darah menjadi lebar atau vasodilatasi. Juga berfungsi pada ginjal karena pasokan darah dapat terpenuhi karena efek vasodilatasi pembuluh darah itu. Dan pada lambung, itu tuh dapat membuat lapisan mukosa yang dapat membantu melindungi lambung dari asam, sehingga lambungnya itu nggak luka gitu. Nah, untuk fungsi dari CX2 itu tuh sebagai mediator inflamasi. Lalu ketika seseorang itu mengkonsumsi kalium diklofenak itu dapat menghambat CX1 dan CX2 karena obat ini kan termasuk golongan NSAID yang bekerja secara non-spesifik, sehingga ia dapat menghambat kedua CX tersebut. Dampak positifnya adalah ketika menghambat CX2 sebagai mediator inflamasi, sehingga dapat menghilangkan inflamasinya gitu. Namun, dampak negatifnya yaitu ketika menghambat CX1 yang berperan dalam produksi mukosa lambung. Karena CX1 dihambat membuat produksi mukosa di lambung itu berkurang, sehingga menyebabkan gangguan pada lambung atau pendarahan. Karena asam di lambung tuh melukai permukaan lambung itu, gitu. Lalu lanjut ke warfarin. Nah, warfarin sendiri itu kan sebagai obat antikoagulasi ya, yang akan menghambat vitamin K epoxide reduktase kompleks yang berperan dalam pengertian vitamin K di dalam tubuh. Sehingga dapat mengakibatkan faktor-faktor pembekuan darah di dalam tubuh itu seperti faktor 2, protombin, 7, serum protombin, 9, anti-hemofilik B, dan 10, faktor Stuart. Sehingga terjadilah efek antikoagulasi. Lanjut ke interaksi warfarin dengan kalium diklofenak. Ketika pasien meminum kalium diklofenak, itu tuh nantinya dapat menghambat CX1 dan CX2. Nah, ketika CX1 tuh dihambat, akibatnya terjadi pendarahan di lambung, akibat mukosanya tuh berkurang atau hilang karena tidak lagi diproduksi oleh CX1 gitu. Efek ini dapat diperparah ketika pasien mengkonsumsi warfarin sebagai obat antikoagulan. Akibatnya, efek pembekuan atau koagulasi darah tidak dapat terjadi untuk pembekuan darah di sekitar lambung. Akibatnya, terjadi pendarahan yang lebih banyak akibat adanya efek antikoagulan dari warfarin itu, gitu. Lalu kita lanjut ke interaksi warfarin dengan metronidazole. Konsumsi warfarin dapat menghambat enzim CYP2C9 atau sitokrom 450 yang berfungsi memetabolisme obat di dalam hati. Sehingga jika pasien mengkonsumsi warfarin sebagai obat antikoagulan, efek antikoagulan yang lama akan bertumpuk dengan yang baru karena efek warfarin itu tidak dapat dimetabolisme karena si enzim CYP2C9 itu sudah dihambat oleh metronidazole gitu. Akibatnya itu tuh meningkatkan efek antikoagulan di dalam tubuh sehingga INR pada pasien tuh naik gitu. Lanjut ke yang terakhir yaitu interaksi paracetamol dengan warfarin. Nah, ketika paracetamol itu digunakan dalam jangka panjang dan dosis yang tinggi,
dapat mengakibatkan atau mengganggu metabolisme enzim CYP2C9 di hati. Akibatnya dapat meningkatkan efek pendarahan gitu. Mungkin ini aja untuk penjelasan mekanismenya.